Halo semuanya, perkenalkan nama saya Uray Fidil Rahyan dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tanjung Pura. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pengantar Ilmu Komunikasi karya Profesor Dr. Haji Hafid Cangara, MSc. Ini dia bukunya. Buku yang saya review ini merupakan edisi ketiga dan telah banyak melakukan revisi dari edisi sebelumnya. Katanya sebagai penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Jadi ya pasti ada beberapa perubahan konsep komunikasi itu sendiri di dalam buku ini. Isi dari buku ini secara singkat menjelaskan tentang ilmu komunikasi, lebih tepatnya perkenalan terhadap ilmu komunikasi itu sendiri, serta fungsi-fungsinya dari berbagai aspek. Jadi buku ini sangat cocok dibaca oleh orang-orang yang ingin mulai mempelajari ilmu komunikasi, terutama mahasiswa dan mahasiswi baru jurusan ilmu komunikasi. Tapi tidak menutup kemungkinan jurusan lain juga cocok membaca buku ini. Jurusan-jurusan lain juga cocok membaca buku pengantar ilmu komunikasi ini, terutama jurusan-jurusan yang berbasis ilmu sosial, seperti sosiologi, HI mungkin, atau teknik mesin. Kayaknya kejauhan. Penjelasan dalam buku ini menggunakan bahasa yang ringan dan mudah untuk dipahami. Bahasanya tidak berbelit-belit dan langsung to the point gitu. Selain itu bukunya nggak ngebosenin, ini nggak cuma tulisan doang, tapi ada juga gambar-gambarnya yang semakin mempermudah pemahaman pembaca terhadap buku ini. Jadi ya buku ini nggak bikin ngantuk, karena ya judulnya sendiri pengantar ilmu komunikasi gitu, bukan pengantar tidur. Ada 14 bab dalam buku ini dan saya lumayan enjoy membacanya. Sebab di awal bab kita itu akan ditunjukkan komunikasi dari sudut pandang yang berbeda. Komunikasi yang artinya bukan hanya sekedar bicara antar sesama manusia, dan komunikasi yang ternyata adalah hal-hal yang sering kita lakukan dalam hidup ini dan tak akan bisa kita lepaskan. Bicara dengan diri sendiri aja komunikasi. Atau bahkan bicara dengan ayang lewat telepon, walaupun ya sebenarnya nggak punya ayang. Iya. Buku ini juga memberitahu istilah dari hal-hal yang sering kita lakukan dalam lingkup komunikasi. Seperti komunikasi antar pribadi, itu ada istilahnya yang disebut interpersonal communication. Lalu komunikasi dengan diri sendiri juga ada istilahnya yang disebut intrapersonal communication. Komunikasi dengan benda mati juga ada istilahnya yang disebut kurang waras. Bahkan buku ini menyebutkan sesuatu yang selama ini kita gak pernah pikirkan itu. Salah satunya unsur-unsur komunikasi yang terdiri dari sumber, pesan, saluran, penerima, dan efek. Dan yang lebih saya suka lagi, di bab-bab terakhir itu menjelaskan tentang unsur-unsur itu satu persatu. Kayak memperkenalkan istilah-istilah yang ada pada setiap unsur tersebut itu. Bahkan memberitahu teori bagaimana menjadi pembicara dan pendengar yang baik. Tapi meskipun begitu, buku ini tidak berfokus ke tips dan trik cara berkomunikasi agar orang menjadi terhipnotis gitu misalnya. Bukan. Buku ini ya seperti judulnya, hanyalah pengantar ilmu komunikasi. Penjelasan awal tentang ilmu komunikasi sebelum dipelajari lebih dalam lagi. Jadi ya kalau kalian membaca buku ini dengan harapan bahwa komunikasi bisa membuat gebetan kalian suka dengan kalian, walau hanya lewat telepon saja itu, atau bisa mempengaruhi teman kalian untuk meminjamkan uang tanpa harus dikembalikan, atau bisa membuat Anda mengerti ucapan kucing. Kayaknya buku itu bukan ke arah sana. Belum. Oke, itulah review dari saya. Jadi ya, buku ini sangat recommended sekali bagi kalian yang ingin mulai mempelajari ilmu komunikasi dan berniat memperdalam ilmu komunikasi itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka, like, komen juga pendapat kalian, dan see you!